Oke, ini adalah topik kita pekan ini ya, pada pertemuan kelima, yaitu mengenai kompensasi. Ini akan kita bahas topiknya ya, alasan kenapa manusia harus bekerja, tujuan dan pentingnya kompensasi, asas kompensasi, metode kompensasi, sistem kompensasi, dan kompensasi punya tantangan, dan terakhir insentif. Nah, khusus insentif, di lingkungan ASN kita tidak kenal yang namanya insentif. Ya. Ya, jadi di lingkungan ASN hanya tiga komponen penghasilan kita ya. Pertama upah gaji pokok, kedua tunjangan-tunjangan, ketiga ada yang namanya tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan gitu. Di luar itu tidak ada lagi. Kalau insentif biasanya di perusahaan-perusahaan ya, perusahaan swasta atau ketika di akhir tahun ternyata katakanlah produktivitasnya tinggi ya, perusahaan tersebut labanya tinggi, kemudian kepada para pegawainya ya. Jadi istilahnya ada yang disebut dengan, kalau di perusahaan ya, ada yang disebut dengan uang ini ya, uang ya semacam insentif, namanya lupa ya, nanti kita lihat di materi ya. Jadi mungkin itu hanya di institusi profit ya, bukan di institusi pemerintah. Nah, alasan manusia bekerja menurut Peterson Improvement adalah the desire to live. Manusia hidup ya, manusia hidup memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhannya, untuk makan, untuk sandang, untuk papan ya. Jadi tujuan utama manusia bekerja adalah desire to live ya, untuk keinginan untuk hidup ya. Dan untuk hidup itu harus bisa hidup bisa berjalan kalau kebutuhan hidupnya terpenuhi, seperti itu ya. Itu kebutuhan primernya, sandang, pangan, papan. Kemudian the desire of possession, posesif ya, memiliki. Jadi setelah kebutuhan primernya terpenuhi, maka ada rasa ingin memiliki kebutuhan lain, yaitu misalnya ketika kita berangkat kerja ke kantor, selama ini kita naik angkot misalnya, kita ingin sekali punya sepeda motor. Nah, itu adalah the desire of possession, kita ingin punya motor, sepeda motor. Ketika kita udah punya sepeda motor, ingin lagi, kalau kantor kepanasan, nggak kehujanan gitu ya, ingin lagi kita punya kendaraan roda 4 dan seterusnya. Itu yang namanya desire of possession, yang sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu gitu kan ya. Kemudian the desire of power, ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi ya, posesifnya terpenuhi, maka manusia ingin punya kewenangan, ingin punya kekuasaan ya, ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya dalam bekerja, yaitu jabatan ya. Keinginan untuk berkuasa merupakan keinginan setelah ya, lebih lanjut mengapa orang mau bekerja. Nah, jadi kemungkinan ya, tapi walau tidak semua menurut Bapak, tidak semua kita yang bekerja ingin jabatan gitu ya, terutama jabatan struktural ya. Kalau kita bicara jabatan, biasanya asumsi kita, konotasi kita ke jabatan struktural, walaupun ada jabatan fungsional ya. Nah, jadi ini alasan ketiga kenapa manusia bekerja ya, the desire for power. Nah, kemudian desire of recognize, ya, dikenal ya. Jadi sama dengan eksistensi diri ya. Kita ingin hidup kita bisa dikenal oleh orang lain. Nah,
Ini merupakan kebutuhan yang keempat, ya. Alasan yang keempat kenapa manusia bekerja. Nah, eh, ketika kita bicara eksistensi diri, berarti kita harusnya bicara tentang karya-karya kita. Bapak ingat seorang penulis terkenal, ya, Pramudia Anantatur kalau tidak salah, beliau dari Sumatera Barat, ya, Pak Pramudia almarhum. Ketika beliau memberikan pelatihan menulis, waktu itu kami ada pelatihan menulis, ya, beliau masih hidup waktu itu. Beliau berpesan, beliau memberikan pesan pada kami semua. Pesannya mungkin sangat berharga untuk kita semua, ya, apalagi kita sebagai statistisi, kita punya data, ya. Sebagai statistisi yang memiliki data, kalau tidak menulis mungkin kita tidak punya karya, gitu kan, ya. Nah, beliau mengatakan seperti ini, tidak penting seberapa cerdas seseorang, karena kalau dia tidak menulis maka dia akan hilang dari peradaban. Nah, jadi menulislah supaya karya-karya kita diakui, ya, dikenali, walaupun kita sudah tidak ada nanti. Dan semoga tulisan kita bisa menjadi amal jariah, ya. Ketika seorang wafat, 3 hal yang akan menjadi pembelanya di akhirat. Pertama, apa? Ilmu manfaat, ya, amal jariah. Kedua, ilmu manfaat. Ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Nah, kita masuk ke yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita tulis dalam bentuk buku. Nah, jadi pesan Bapak, kalian sebagai calon ahli statistik, apalagi yang menguasai IT dan punya data, menulislah, gitu ya. Menulislah, karena itu bagian dari kebutuhan kita, bukan manusia. Estimate, ya, kebutuhan untuk diakui, eksistensi diri kita ini diakui bahwa kita pernah ada, pernah hidup di dunia ini dan kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Karena dalam agama kita dikatakan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Alangkah naifnya kita lahir begitu saja, kemudian meninggal tanpa bisa memberikan manfaat apa-apa buat orang lain, tanpa bisa memberikan eksistensi kita, diri kita kepada dunia, kepada orang lain, ya. Nah, itu adalah alasan manusia bekerja, dan alasan manusia bekerja ini itu diambil dari kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, ya. Oke, ini ya, ini sudah kita bahas tadi. Kita langsung ke kebutuhan pertama, kebutuhan fisiologis itu sangat normatif, ya. Kita semua butuh ini, makan, minum, kesehatan. Kemudian keamanan dan keselamatan itu ada di faktor yang kedua. Di faktor yang kedua setelah terpenuhnya kebutuhan fisiologis. Nah, kemudian rasa memiliki, sosial, kasih sayang itu juga merupakan kebutuhan manusia. Yang keempat adalah estetik, penghargaan. Nah, yang kelima adalah aktualisasi diri. Ya. Nah, kita bisa mengaktualisasikan diri kita kalau kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Nah, seperti tadi, ya, kita punya kemampuan dalam mengolah data, dalam penguasaan IT, menguasai statistika. Tapi sayang kalau itu tidak kita gunakan. Ya, kita gunakan memberikan manfaat buat orang banyak, itu luar biasa. Ya. Seolah karya-karya kita nanti walaupun kita sudah tidak ada, ketika dimanfaatkan oleh orang lain, pahalanya tentu akan mengalir ke kita juga. Insya Allah, ya, walaupun kita sudah tidak ada. Oke, nah kalau kita perhatikan kebutuhan manusia bekerja, ya, kebutuhan manusia bekerja di sini ada kebutuhan fisik, ya, tadi makan minum, tempat tinggal, dan keamanan, rasa aman. Nah, menurut Abraham Maslow, rasa aman dan keselamatan itu ada di faktor yang kedua. Ya. Namun ketika kita bekerja, rasa aman itu termasuk kebutuhan alasan yang
pertama gitu ya. Alasan pertama. Namun secara umum alasan manusia bekerja itu sebetulnya sudah dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu lima kebutuhan dasar manusia. Ya. Oke ya. Nah, kita masuk ke Abraham Maslow di sini ya. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka kita butuh rasa aman dan keselamatan. Nah, betapa mahalnya sebuah keamanan dan keselamatan. Ya, sehingga kalau kita perhatikan sekarang, banyak developer yang berani membangun perumahan dengan konsep cluster, ya, clustering. Nah, kita udah belajar sampling ya, ada stratified, ada cluster. Nah, konsep yang dipakai oleh para developer adalah clustering. Ya. Kenapa clustering? Nah, clustering itu kan di dalam populasinya lebih cenderung homogen. Ya. Nah, dengan sistem clustering, maka pengamanannya berlapis, bahkan bertingkat. Ya. Dan itu harus dibayar dengan mahal. Namun, kalau Bapak perhatikan, dimanapun developer membangun perumahan dengan sistem clustering, pada umumnya laku keras. Ya. Walaupun harganya mahal, mungkin bahkan sangat mahal. Ya. Karena begitu dia masuk di gerbang utama, ada pemeriksaan identitas dan sebagainya. Mau kemana, alamatnya siapa, ketemu dengan siapa, kita meninggalkan KTP, ya, diminta KTP. Begitu masuk ke dalam komplek perumahannya, mau masuk ke rumah yang kita tuju, ada lagi pengamanan klasternya. Jadi dalam katakanlah satu lokasi perumahan tersebut, di dalamnya ada klaster-klaster. Sebelum masuk ke klaster, kita ditanyakan lagi. Nah, sebelum kita ditanyakan, satpam atau security di kelas tersebut itu diberitahu oleh security di pintu gerbang induk bahwa nanti akan datang si A dengan mengendarai mobil ini, tujuannya ke Pak ini, alamat rumahnya ini. Nah, dia akan bertanya pada kita, tolong dia tidak tahu, padahal itu sifatnya konfirmasi, betul nggak gitu, bahwa kita mau ke sana gitu. Nah, setelah dikonfirmasi dan benar sesuai dengan informasi yang diterima dari pos induk, baru kita dipersilakan. Nah, itulah rasa aman, sangat mahal ya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Demikian juga yang terjadi di kampus kita ya. Beberapa kejadian menimpa kakak-kakak kalian mungkin yang sudah lulus juga ya, yang dijambret lah, yang sampai dilukai gitu ya. Bahkan ada yang sampai tarik-tarikan laptop sampai akhirnya terseret ya, operasi penjambret tersebut. Nah, artinya ketika kita melangkahkan kaki keluar pintu gerbang kampus, kita harus hati-hati karena itu sudah ranah umum. Bangsa manapun ada di situ ya. Orang yang punya niat baik atau niat tidak baik ada di situ. Maka kita harus berhati-hati karena sesuai dengan pesannya Bang Nafi ya, bahwa kejahatan itu terjadi bukan semata-mata niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Maka ketika kalian ada di tempat umum, jangan beri kesempatan berpakaian yang sopan dan rapi, perhiasan, perangkat diamankan. Gitu. Jangan mengundang penjahat. Gitu, ya. Karena rasa aman dan keselamatan udah sangat mahal, apalagi di ibu kota negara kita. Ya. Kemudian rasa memiliki, rasa bersosialisasi dan kasih sayang ini juga merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial ya. Tidak ada manusia yang hidup sendiri. Semua kebutuhan manusia itu bergantung kepada orang lain ya. Sejak kita lahir kita dibantu oleh orang lain. Ketika kita bayi dibantu oleh orang lain ya, orang tua kita dan hal ini. Sampai ketika kita wafat pun orang lain yang ngurusi kita gitu ya. Maka kita adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dan rasa akan kasih sayang. Kemudian estimate ya, kebutuhan akan harga diri. Jadi harga diri ini harus kita jaga sampai mati ya. Karena kalau seseorang sudah tidak punya harga diri, seolah raganya saja yang hidup tapi jiwanya sudah tidak hidup.
karena dia sudah tidak punya harga diri. Maka itu jaga baik-baik harga diri kita. Ya. Kemudian aktualisasi diri, butuh memaksimumkan penggunaan. Nah, jadi kalau kita mau melakukan aktualisasi diri sebagai kebutuhan kita, maka kita harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Anda yang bakat menulis, maksimalkan bakat menulis Anda, potensi Anda, ya, dalam bentuk tulisan-tulisan yang bermanfaat buat orang lain. Anda yang hobi membuat program, ya, buat aplikasi, buatlah itu, ya, yang bermanfaat buat orang banyak, ya, buat institusi, buat negara, ya, yang ketika kita nanti sudah wafat, amal tersebut akan terus mengalir buat kita. Gitu. Kemudian, nah, berikutnya tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi yang paling penting adalah sebagai ikatan kerjasama antara perusahaan, institusi dengan pegawai, gitu ya. Kita yang sudah diberi kompensasi yang baik, ya, yang tinggi, yang cukup menjamin kebutuhan dasar kita, bahkan bisa lebih dari mencukupi kebutuhan dasar kita. Tentu kita punya rasa apa? Hutang budi, terikat pada perusahaan tersebut. Kita ingin perusahaan kita tetap eksis, institusi kita tetap eksis. Bahkan kalau bisa kita bela, gitu ya, perusahaan kita, institusi kita, supaya lebih besar lagi. Itulah ikatan kerjasama. Ya. Kemudian kepuasan kerja. Ya. Tujuan kompensasi adalah kepuasan kerja. Artinya dengan kompensasi yang baik kita merasa puas, ya, dengan kerja keras yang sudah kita lakukan, produktivitas yang sudah kita berikan kepada institusi. Kemudian dengan kompensasi yang baik, maka sebuah institusi bisa melakukan seleksi pegawai dengan kompetensi yang terbaik. Ya. Contohnya begini, ketika ada beberapa institusi membuka lowongan pekerjaan, katakanlah sebuah BUMN, Pertamina. Ya. Kemudian ada lagi katakanlah institusi pemerintah, gitu ya, institusi pemerintah. Kemudian ada lagi perusahaan swasta, ya. Kira-kira pelamar kerja, pencari kerja itu akan tertuju kemana? Ke Pertamina kah? Atau jadi ASN kah? Atau jadi pegawai swasta? Pasti ke Pertamina, karena Pertamina kompensasinya paling tinggi, ya, paling tinggi sampai sekarang. Ya. Nah, dengan adanya kompensasi yang tinggi, maka perusahaan dapat melakukan pengadaan yang efektif, yaitu memperoleh pekerja yang qualified, ya, yang kompetensi dan kapasitasnya sangat diperlukan oleh perusahaan atau institusi manapun. Ya. Kemudian dengan kompensasi akan memotivasi kita dalam bekerja, ya. Oke, ya, ini tujuan kompensasi. Berikutnya tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas karyawan. Kalau karyawan puas, ya, dengan kompensasi yang diberikan oleh sebuah institusi, maka dia enggan untuk berpaling ke institusi lain atau ke perusahaan lain. Artinya tidak akan terjadi turnover, karena turnover pegawai itu menunjukkan, ya, mengindikasikan lemahnya aspek manajerial dari si institusi atau perusahaan tersebut. Dengan adanya turnover yang tinggi berarti menandakan wah perusahaan itu atau institusi tersebut tidak baik dalam pembinaan SDM-nya. Ya. Kemudian dengan kompensasi yang baik maka disiplin akan tinggi. Nah, ini kembali ke aspek moral, ya. Secara moral kita merasa berhutang budi kepada institusi, kepada perusahaan karena sudah mensejahterakan kita dan keluarga kita. Maka kita akan berusaha sedapat mungkin mentaati semua peraturan regulasi yang ada dalam institusi atau perusahaan. Kalau kompensasi tinggi, maka pengaruh serikat buruh hampir tidak ada. Jadi serikat buruh akan repot kalau ada masalah kompensasi. Kenapa? Kalau kompensasi tidak sesuai dengan katakanlah UMR, UMK, atau UMP, maka yang terjadi apa? Demo.
Kalau terjadi demo, maka yang paling terlibat adalah serikat buruh, karena serikat buruh itu pengurusnya, struktur organisasinya diisi oleh para buruh itu sendiri, pasti akan turun ke jalan gitu kan. Nah demikian juga pengaruh pemerintah. Kalau kompensasi memadai, ya, tinggi bahkan, maka tidak terjadi masalah dalam dunia kerja, sehingga pemerintah pun tidak perlu membuat undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah atau melakukan intervensi ketika terjadi demo buruh dan sebagainya. Nah itulah tujuan kompensasi, ya, ada 8 tujuan kompensasi. Yang paling penting adalah tujuan kompensasi untuk menjamin produktivitas kerjasama, ya, ikatan kerjasama antara perusahaan dengan karyawan dengan perusahaan, ya. Kemudian untuk menjamin kepuasan kerja, kemudian menjamin adanya pengadaan efektif, memotivasi karyawan tetap berproduktivitas yang tinggi, ya. Kemudian karyawan akan betah, turnover akan rendah, bahkan mungkin tidak terjadi sama sekali, sehingga terjadi stabilitas karyawan, disiplin akan tinggi. Kemudian pengaruh serikat buruh dan pengaruh pemerintah juga akan minimal, bahkan kalau bisa tidak punya peran lah gitu ya pada serikat buruh, karena memang semuanya sudah cukup bagus, ya, sudah terpenuhi kebutuhan buruh atau pegawai. Pemerintah juga tidak perlu melakukan intervensi kepada serikat buruh, kepada perusahaan, ya, untuk menekan demo-demo yang dilakukan oleh buruh misalnya. Ini adalah beberapa pertimbangan kompensasi, ya, yang merupakan variabel penentu besarnya kompensasi. Jadi variabel ini yang akan menentukan besar kecilnya kompensasi dalam sebuah institusi, ya. Nah, sekali lagi ini adalah secara umum, ya. Jadi ini pertimbangan kompensasi ketika kita bicara di lingkungan instansi bukan pemerintah. Karena kalau di lingkungan instansi pemerintah sudah given, ya, ada gaji pokok yang matriksnya sudah given dari Sabang sampai Merauke untuk semua institusi, bahkan sampai SKPD di daerah. Kenapa kompensasi itu penting? Karena akan digunakan oleh karyawan beserta keluarganya dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya apa saja? 5 kebutuhan dasar tadi, ya, dari Abraham Maslow. Kemudian besarnya kompensasi menyatakan status. Semakin tinggi status seseorang, jabatan seorang di dalam suatu institusi, maka kompensasinya makin besar. Jadi kompensasi yang besar menunjukkan bahwa pegawai tersebut punya status, punya jabatan yang baik di perusahaan atau instansi tersebut. Bagi perusahaan, kompensasi adalah biaya, ya, biaya operasional, ya, biaya operasional atau biaya belanja pegawai. Maka mereka mengharapkan akan memperoleh imbalan atas kerja yang maksimal, sekurang-kurangnya sama dengan kompensasi yang dibayarkan, kira-kira seperti itu, ya. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan dari kontribusi mereka terhadap perusahaan, ya. Bisa berupa uang atau barang. Kompensasi dibedakan menjadi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung ada gaji pokok, ya, dan upah, kemudian pembayaran prestasi, ya. Di BPS kita kenal tunjangan kinerja, ya. Kemudian pembayaran insentif, ya. Ada komisi, ya, bonus, ya, yang Bapak maksud tadi bonus, ya. Di perusahaan profit, ya, itu pada akhir tahun banyak membagi bonus bagi karyawan-karyawannya, ya. Karena membagi hasil keuntungan perusahaan, ya, kepada karyawan yang sudah menunjukkan kinerja yang baik
Kemudian pembayaran tertangguh, ada tabungan hari tua, saham kumulatif. Nah, tabungan hari tua, kalau dulu kan ASN kita kenal yang namanya tunjangan pensiun ya. Jadi bukan gaji ya. Uang pensiun itu bukan gaji, tapi tunjangan hari tua, tunjangan pensiun. Ya. Sebetulnya itu berasal dari gaji kita sekian persen ya. Kemudian ditambah uh, share dari pemerintah sekian persen ya, yang akan dibayarkan ketika kita sudah pensiun. Jadi setiap bulan kita dipotong gitu ya. Ditambah lagi share dari pemerintah sekian persen dimasukkan ke dalam tabungan hari tua kita, dibayarkan nanti pada saat kita sudah pensiun sampai akhir hayat kita, dibayarkan setiap bulan ya. Beda lagi dengan taspen ya. Taspen itu tabungan asuransi seperti ini ya, kompensasi tak langsung. Ya. Kompensasi tak langsung terdiri dari proteksi ya, kemudian asuransi, pesangon, sekolah anak, pensiun dan sebagainya. Proteksi, jadi ketika seseorang bekerja di sebuah institusi, dia membayar premi yang dibayarkan oleh perusahaan gitu sebetulnya, dibayarkan oleh perusahaan sebagai proteksi asuransi ketika terjadi misalnya kecelakaan kerja, jangan sampai ya kecelakaan kerja, kemudian kejadian-kejadian yang mengakibatkan kerugian material ya, jiwa dan sebagainya. Kemudian juga ada sekolah anak. Nah, jadi di lingkungan ASN sampai sekarang dan semoga masih terus berlanjut ya, kita punya yang namanya kompensasi tidak langsung, yaitu sekolah anak yang dibayarkan setiap bulan Juli. Jadi setiap tahun seorang ASN mendapatkan gaji 14 kali. Harusnya 12 kali ya, karena satu tahun kalian itu 12 bulan. Tapi seorang ASN akan mendapatkan 12 bulan, 14 bulan, atau 14 kali gajian gitu ya. Nah, bulan ke-1 sampai bulan ke-12 itu adalah gaji yang memang haknya pegawai yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada ASN. Gaji ke-13 merupakan tunjangan hari raya. Dan gaji ke-14 merupakan tunjangan untuk anak sekolah sebetulnya. Ditambah lagi dengan tunjangan-tunjangan yang lain yang memang melekat pada gaji tersebut ya. Kemudian kompensasi di luar jam kerja, lembur ya. Lembur memang sih sebetulnya idealnya ada kompensasi ya, selama ya mungkin pada waktu materi sebelumnya pernah sampaikan bahwa tidak semuanya lembur ada kompensasinya dalam bentuk nominal uang gitu ya, karena kalau lembur yang dibayarkan dalam sejumlah nominal uang itu lembur yang sudah terjadwal ya, yang sudah ada dalam mata anggaran kita. Nah, kalau lembur yang insidental, ada nggak kompensasinya? Ya semoga ada ya. Biasanya kompensasinya langsung dari pimpinannya. Ya, entah kompensasinya berupa makan siang, makan malam, atau mungkin yang lain gitu ya. Nah, kemudian cuti hamil. Cuti hamil merupakan kompensasi juga. Jadi sebetulnya yang namanya cuti itu sebetulnya kompensasi tidak langsung. Kenapa? Kita tidak bekerja tapi tetap diberikan upah gaji, tetap dibayarkan upah gaji. Ya, kecuali tunjangan kinerja ya. Kalau tunjangan kinerja kan dibayar kalau kita bekerja, gitu kan? Atau uang makan. Uang makan diberikan kalau kita masuk kantor bekerja. Nah, jadi kenapa disebut kompensasi tak langsung? Karena walaupun tidak masuk kantor karena cuti, gaji kita tetap dibayar. Ya. Gaji kita tetap dibayar. Kemudian fasilitas itu juga kompensasi tidak langsung. Misalnya kalian mendapatkan barang inventaris sepeda motor misalnya, atau laptop, atau rumah dinas, itu merupakan kompensasi tidak langsung. Kenapa disebut kompensasi tidak langsung? Contohnya rumah dinas. Ketika kita merujuk ke rumah dinas di Pondok Bambu ya, yang ditempati oleh pegawai BPS ya, apakah mereka harus mengeluarkan
biaya karena menempati rumah dinas, ya tetap ada biaya yang dikeluarkan. Namun itu sejumlah biaya administrasi saja. Nah, yang Bapak ketahui sekitar 150.000 untuk rumah tipe 27 tanah 60 ya. Di atas itu mungkin lebih tinggi lagi gitu ya. 150.000 untuk sebuah rumah. Kalau kita lihat harga pasar di tengah kota ya, rumah yang dengan tipe yang sama itu antara 2,5 sampai 3 juta per bulan. Nah, selisih harga itulah yang disebut dengan kompensasi tidak langsung. Ya. Selisih harga yang sebetulnya dibayarkan oleh pemerintah untuk kita. Kita hanya membayar 150.000 sebagai biaya administrasi saja. Nah, kemudian kalau kendaraan dinas, kalian bisa mendapatkan fasilitas sepeda motor. Ya. Berangkat dari rumah ke kantor menggunakan kendaraan inventaris. Ketika kita menggunakan kendaraan roda 2, dalam Susunas ya, modul konsumsi, itu diimputasi seharga ojek. Berapa ojek dari rumah ke kantor, itulah yang diimputasi sebagai pendapatan kita sebetulnya. Nah, demikian juga pulangnya. Tapi kalau misalnya ada seorang pejabat struktural dapat inventaris roda 4, pulang pergi ke kantor, rumah, kendaraan roda 4, maka harus diimputasi juga, karena dia sudah menikmati kan. Konsepnya kita membayar apa yang sudah kita nikmati kan. Nah, yang kita nikmati adalah kendaraan roda 4, maka dinilai sebesar ongkos taksi. Nah, maka itu disebut sebagai kompensasi tidak langsung, begitu ya. Itu jenis-jenis kompensasi ya. Jadi ada kompensasi finansial dan non finansial. Kompensasi finansial bisa langsung dan tidak langsung. Ya. Kompensasi langsung itu upah gaji, ya, pembayaran tunjangan kinerja dan sebagainya. Kompensasi tidak langsung seperti asuransi ya, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kemudian mendapatkan barang-barang inventaris dari pemerintah, kita ngambil cuti, kita lembur, itu disebut kompensasi tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Nanti dibayarkannya setelah selesai pekerjaan ya, kalau lembur ya. Kenapa disebut kompensasi tidak langsung? Kita sudah menikmati sejumlah uang yang sebetulnya harus kita bayar, tapi kita tidak bayarkan. Ya. Diimputasi ya, kalau dalam Susunas menjadi sejumlah uang antara selisih harga pasar dengan besarnya uang yang kita bayarkan. Kompensasi non finansial itu contohnya ya, aman pada jabatan, ya. Karir kita aman. Orang lain dimutasi ke daerah, gitu ya. Sementara kita masih aman di BPS pusat, ya. Karena kita nggak mau ke daerah dan kebetulan kita nggak dikedaerahkan. Berarti itu adalah kompensasi non finansial. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena pemimpin atau pimpinan kita menilai kinerja kita, gitu ya. Kenapa kita dipindah? Karena produktivitas kita bagus, kinerja kita bagus gitu ya. Maka mendapatkan kompensasi non finansial, kita tidak dipindahkan. Kemudian mendapatkan promosi ke eselon 3 ya. Itu juga merupakan kompensasi non finansial. Karena temuan baru kita diakui oleh pemerintah, itu merupakan juga kompensasi non finansial. Kemudian di lingkungan kerja kita nyaman, ya, sejuk, ya, lingkungan kerja kita sangat bersahabat, ya, kekeluargaan yang tinggi, itu juga merupakan kompensasi non finansial. Ya. Jadi kompensasi non finansial itu bisa karena karir kita, ya, lingkungan kerja yang nyaman, ya, yang sangat kekeluargaan, kondusif, ya, itu juga kompensasi non finansial. Kemudian azas kompensasi adil, ya, layak, dan kompensasi harus dinamis. Ya. Kalau kita bicara adil, sebetulnya tidak ada yang bisa berlaku adil, siapapun ya, siapapun.
Bahkan kita terhadap diri kita sendiri saja kadang berlaku tidak adil ya. Harusnya kita punya jam istirahat dalam satu hari itu antara 6 sampai 7 jam. Kalau usia Anda mungkin 7 sampai 8 jam ya. Tapi waktu itu kita gunakan untuk nonton TV misalnya, untuk main HP ya, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang kira-kira tidak terlalu penting gitu ya. Nah, itu kita tidak adil terhadap diri sendiri. Ingat ya, bahwa tubuh juga punya hak untuk diperhatikan. Ketika kebutuhan tubuh kita tidak diperhatikan, tubuh kita akan marah. Kalau tubuh kita sampai marah, apa yang terjadi? Kesehatan kita terganggu. Maka kita harus berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Ya. Nah, apakah adil juga diterapkan dalam pemberian kompensasi? Harusnya iya, harusnya. Ya. Ketika seseorang punya risiko kerja tinggi, ya, maka gajinya juga harusnya, kompensasi juga harusnya tinggi. Idealnya seperti itu kan? Tapi terjadi nggak hal yang ideal itu? Ya, sangat sulit ya. Sesuatu yang ideal itu hanya milik yang maha kuasa, ya, maha sempurna, ideal. Kita nggak bisa berlaku adil, hanya mendekati adil mungkin. Ya, relatif adil itu sangat relatif ya. Terhadap diri kita sendiri aja kalau kita sulit untuk berlaku adil ya. Terhadap anak-anak kita, karena kita tetap membedakan. Walaupun kita berusaha adil, tapi kan kita nggak mungkin memberikan uang jajan kepada anak kita, contohnya ya, yang sudah kuliah dengan yang masih sekolah di SLTA sama kan tidak mungkin ya, karena kebutuhannya berbeda. Ya. Demikian juga dalam pemberian upah gaji, kita maunya adil, maunya ideal, tapi sangat sulit ya, karena punya keterbatasan. Dalam hal ini pemerintah punya keterbatasan. Kalau bekerja di institusi swasta atau perusahaan, mereka juga punya keterbatasan ya. Sehingga adil itu adalah sesuatu yang sangat relatif. Harusnya iya gitu ya. Contohnya begini, KSK, kita masih jauh-jauh ya, kita ke KSK. Kemarin pada saat pengembangan pegawai, Bapak tunjukkan bagaimana luar biasanya pengorbanan seorang KSK, sehingga sampai-sampai harus mempertaruhkan jiwa sekalipun gitu ya. Waktu itu ada teman kita KSK yang perahunya tenggelam, ya. Kan risikonya sangat tinggi itu ya. Namun, bagi seorang pegawai BPS yang pangkat, golongan, pendidikan tinggi, ya, masa kerja sama dengan KSK tersebut, gajinya sama, gitu ya. Yang di belakang meja dengan yang di lapangan, bahkan yang harus bertaruh nyawa di tengah laut, itu gajinya sama, ya. Jadi itulah, adil itu sesuatu yang relatif. Manusia tidak, sangat sulit untuk berlaku adil ya. Bahkan dalam sistem penggajian pun adil itu adalah sesuatu yang relatif. Ya. Kemudian layak atau wajar, yaitu sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan normatif, yaitu batas minimum upah ya, ada UMP, UMK, UMR. Nah, itu menjadi patokan ya, menjadi indikator dari pemberian kompensasi. Kemudian kompensasi harus dinamis. Ketika dulu Bapak bertugas di daerah, ketika pengangkatan sebagai PNS, gaji Bapak waktu itu dibilangkan 120.000 gitu ya. Apakah saat sekarang ini gaji Bapak tetap 120.000? Kan tidak mungkin ya. Inflasi terjadi gitu kan. Kebutuhan-kebutuhan juga tentu meningkat ketika dulu Bapak masih bujangan, sekarang udah berkeluarga. Inflasi juga meningkat. Pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar belum sampai 2.000 rupiah gitu ya, masih dibilangkan 1.500-an. Sekarang dolar sudah katakan 15.000, berarti harus dinamis ya. Demikian juga dengan sistem penggajian di ASN, sangat dinamis. Nah, nanti Bapak sampaikan tabel atau materi penggajian di kondisi yang terakhir di tahun 2020 ya. Berarti tiap tahun itu ada perubahan, ada dinamika dalam pemberian kompensasi di lingkungan ASN. Metode kompensasi ada metode tunggal dan metode jamak. Nah, kalau metode tunggal hanya dua,
ijazah ya yang jadi indikatornya dan skill. Sedangkan metode JAMA ada ijazah, ada sifat pekerjaan, ada pendidikan informal, jumlah keluarga dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita melihat konsep dari metode pemberian kompensasi ini, gaji ASN, ya, upah gaji ASN, kompensasi untuk ASN, menggunakan metode tunggal atau jamak kira-kira. Tunggal atau jamak? Tunggal, Pak. Metode jamak ya, metode jamak, karena ada yang namanya tunjangan keluarga. Kalau anak kita bertambah, maka tunjangan akan semakin besar. Walaupun hanya dibatasi 2 anak ya. Ketika pendidikan informal kita bertambah banyak, skill kita bertambah, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan pekerjaan yang tanggung jawabnya lebih tinggi lagi, ya mungkin sebagai pejabat rural. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi kompensasi kita. Ya. Nah, jadi metode kompensasi di lingkungan ASN itu menggunakan metode jamak ya. Nah mungkin kalau di luar ASN ya di lingkungan perusahaan-perusahaan swasta mungkin bisa saja menggunakan metode tunggal. Sistem kompensasi bisa sistem waktu, sistem hasil atau sistem borongan. Yang waktu itu bisa jam-jaman, ya, bisa mingguan, bulanan. Ya. Biasanya dilakukan untuk prestasi yang sulit diukur per waktu. Nah, berarti ASN menggunakan sistem waktu ya. Sistem output atau sistem hasil per potong per kilo, ini jelas ya. Jadi seorang katakanlah apa ya, yang melakukan pekerjaan yang namanya apa ya. Jadi ketika sebuah perusahaan memberikan pekerjaan kepada rumah-rumah tangga yang ada di sekitar perusahaan, ya. Rumah tangga sekitar perusahaan tersebut diberikan pekerjaan misalnya memasang kancing baju gitu ya, atau menyetrika baju yang sudah diproduksi oleh perusahaan. Hitungannya ada per potong. Ya. Per potong berapa gitu ya, dibayarkan yang sesuai dengan hasil yang sudah dicapai oleh setiap rumah tangga yang ada di sekitar pabrik tersebut. Ya. Kemudian, istilahnya maklun ya, perusahaan memaklunkan pekerjaannya kepada masyarakat sekitar. Kemudian tergantung volume, sistem borongan ini ya, tergantung volume dan lamanya mengerjakan. Ini kadang-kadang digunakan dalam dunia ini ya, bangunan ya, dalam dunia developer ya, bangunan. Ketika kita akan membangun rumah, kita menetapkan 2 pilihan, borongan atau per hari atau per waktu gitu. Sistem waktu atau sistem borongan. Jadi dalam konstruksi sistem borongan itu umum terjadi ya. Kalau dalam konstruksi ya biasa terjadi seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kompensasi ada beberapa ya. Ada 10 di sini ya. 10 faktor yang mempengaruhi kompensasi. Sekalian baca nanti ya. Kemudian tantangan kompensasi. Tantangan kompensasi ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Serikat karyawan, produktivitas. Nah, ini semua merujuk ke penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi ya barusan. Nah, kendala pemerintah dalam hal ini adalah mengenai campur tangannya pemerintah terhadap kebijakan sebuah institusi atau perusahaan. Ya. Ini adalah bagian penentuan upah, ya, penentuan upah. Jadi dimulai dari job analisis jabatan, ya. Kemudian ada job desk, kemudian ada job evaluation, nah kemudian ada survei pengupahan, kemudian struktur upah, ada UMR.
Nah, ini mungkin sebagian besar tugas dari Dewan Pengupahan Nasional ya, untuk menentukan besarnya upah, katakanlah menentukan UMR, UMK, UMP. Ini prosesnya seperti ini kira-kira ya. Kemudian struktur kompensasi adalah imbalan, pengabdian, dan potongan ya. Ada imbalan, ada potongan. Nah, seperti gaji pokok pegawai yang aktif, tunjangan, ya, tunjangan-tunjangan seperti tunjangan transport, tunjangan keluarga, ya, tunjangan jabatan dan sebagainya. Kemudian potongan, ada dana pensiun, ada BPJS ya, aspek sekarang udah jadi BPJS, kemudian rumah dinas, kalau menempati rumah dinas ya. Kemudian jam sostek bagi buruh atau karyawan perusahaan ya, pinjaman kalau kita punya pinjaman dan sebagainya. Zakat ya, kalau kita mengajukan kepada pimpinan kita pada kantor ya, tolong gaji saya tiap bulan rutin dipotong zakat profesinya misalnya seperti itu. Ya, kita masuk ke kompensasi PNS. Seperti apa kompensasi PNS? PNS itu dibedakan menjadi golongan ya, dimulai dari golongan 1A yang terendah sampai dengan 4E yang tertinggi ya. Jadi gaji pokoknya berdasarkan dua indikator ya, yaitu pangkat, golongan, dan masa kerja atau lama dalam pangkat tersebut. Itu adalah besaran gaji pokok. Ya, jadi indikator dari besar kecilnya gaji pokok seseorang lihat dari pangkat golongannya pertama, kedua masa kerja golongan pegawai tersebut ya. Nah, kemudian ada tunjangan umum, jadi dari tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, dan tunjangan lainnya. BPS bersama 19 institusi pemerintah yang lain, termasuk institusi yang menerima tunjangan kinerja. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana matris penggajian gaji pokok PNS dan tunjangan kinerja di BPS ya. Ya, sudah gabung semua ya, 33 mahasiswa. Ya. Ya. Lalu ya mengenai gaji pokoknya ya. Menyerahkan data disertai metadata dan validata. Harapannya proses kerjanya memenuhi tahapan kegiatan statistik yang para mahasiswa tentunya mempelajarinya bahwa kegiatan statistik itu dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis. Ya, mohon maaf ya, tadi Bapak harus buka webinar sebentar. Nah, ini adalah gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan baru kita, yaitu nomor 15 tahun 2019. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa kompensasi harus bersifat dinamis. Nah, yang terakhir adalah tahun 2019 ya, peraturan pemerintah PP 15 tahun 2019 tentang gaji pokok PNS. Nah, untuk PNS golongan 1 ya, golongan 1 A, B, C sampai D dan masa kerja 0 sampai 27 tahun. Ketika seorang PNS ya diangkat menjadi PNS golongan 1A, maka gaji pokoknya adalah 1,5 juta gitu ya, 1.500.000. Nah, kemudian kalau golongan 2, nah, teman kalian yang
prodi D3 ketika diangkat sebagai CPNS, dia akan berada di golongan 2C dengan masa kerja 3 tahun. Dianggapnya masa kerja 3 tahun karena 2 tahun kemudian dia otomatis naik pangkat ke 2D. Nah, gaji pokoknya adalah 2,3 Rp2.301.800. Nah, sedangkan kalian nanti setelah diangkat sebagai CPNS, ya, kalian akan diangkat sebagai CPNS di golongan 3A, masa kerja 0 tahun, gaji pokok Anda adalah 2,5 Rp2.579.400. Nah, ini kalau 100%. Kemarin sudah kita bahas bahwa CPNS itu masih dibayarkan 80%. Jadi ketika Anda belum diangkat menjadi PNS, gaji pokok Anda 80% kalikan 2,5 sekian. Itu gaji pokok Anda. Ya. Nah, berikutnya kalau golongan 4. Golongan 4 dimulai dari gaji sekitar Rp3.044.300. Nah, ini masa kerja golongan ya. Jadi masa kerja golongan itu bisa sampai 32 tahun ya. Hampir 32 tahun ya. Kalau kalian diangkat sebagai CPNS di usia katakanlah 22 ya, pensiun di usia 58 misalnya. Ya berarti 36 tahun gitu ya. Bisa saja sampai di atas 30 ya. Terus kodenya seperti apa, konsep definisinya bagaimana dikumpulkannya, variabelnya seperti apa, waktunya kapan. Nah ini harus diperhatikan supaya analisisnya dibandingkan kita tahu data yang dikumpulkan di dalam survei yang dilakukan oleh produsen data sama yang Oke, ini materi penggajian ya, gaji pokok ASN ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana tunjangan kinerja ya, tunjangan kinerja untuk ASN di BPS ya. Oke, kita coba share lagi. Dan apa ya? Nah ini adalah Perpres tentang pemberian tunjangan kinerja di lingkungan BPS ya. Ini yang terbaru 99 tahun 2018. Nah, kita langsung saja ke matriksnya ya. Matriksnya. Nah ini dia. Lampiran dari Perpres 99 2018 yaitu tunjangan kinerja di lingkungan BPS. Ketika nanti kalian lulus ya, kemudian diangkat sebagai CPNS, Anda tergantung ya, gantung pimpinan dan kebutuhan organisasi ya, ada di grade 6 atau 7, jadi bisa di 6, bisa di 7, katakanlah di 6 gitu rata-rata. Nah, berarti Anda dapat tunjangan kinerja sebulan Rp3.510.400 gitu ya. Ditambah tadi gajinya berapa? 2.500.000-an ya kalau 100%. Berarti dalam 1 bulan kalian dapat 6 juta ya. 6 juta kalau sudah diangkat sebagai PNS ya. Itu kalau grade-nya grade 6. Kalau grade-nya 7 beda lagi ya, beda selisih sekitar 400.000. Ya, ini kira-kira ya kompensasi yang kita peroleh secara rutin tiap bulan dalam bentuk finansial secara langsung ya, karena gaji pokok dan tunjangan kinerja adalah kompensasi finansial secara langsung, yaitu gaji pokok sekitar 2,5 ya untuk Anda ya ketika sudah diangkat sebagai CPNS, dan tunjangan kinerja sekitar ya minimal 3,5 ya. Syukur-syukur Anda ada di grade 7 gitu ya. Ya, karena setiap angkatan beda-beda, ada yang di grade 6, ada yang grade 7. Oke, itu kira-kira kompensasi yang diterima oleh seorang ASN, khususnya di BPS ya, dalam bentuk upah gaji pokok dan tunjangan kinerja. Nah, di samping upah gaji pokok, kemudian
tunjangan-tunjangan, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan jabatan, ya, dan tunjangan kinerja. Ada lagi satu komponen dari kompensasi kita, yaitu uang makan. Uang makan itu sekitar 30.000 satu bulan, satu hari. Jadi kalau 22 hari kerja, dapat lagi kita 660.000, ya sekitar itu. Ya. Oke, mungkin nanti kita percepat saja ya materinya. Kita selesaikan dulu ya. Nah, ini kompensasi sudah kepada saya. Kemudian kompensasi PNS berikutnya adalah tunjangan jabatan. Ya. Di sini ada gaji pokok, ada tunjangan umum. Ya. Tunjangan umum itu jadi tunjangan keluarga yang melekat pada gaji, gitu ya. Tunjangan jabatan melekat pada gaji dan sebagainya. Jadi tunjangan-tunjangan ini itu melekat pada gaji. Ya. Di luar tunjangan kinerja. Nah, tunjangan keluarga itu 10% dari gaji pokok untuk suami atau istri suami atau istri PNS dapat 10%, anak masing-masing 2% dari gaji pokok dan maksimal dibatasi 2 orang, begitu ya. Oke, kemudian tunjangan jabatan bagi yang memiliki jabatan ya, struktural maupun fungsional. Kemudian tunjangan pajak ya, dan sebagainya. Tunjangan kinerja Perpres 99 2018 bersama 19 instansi lain ya. Ya, berikutnya potongan-potongan ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, sebagai CPNS, kalian punya hak 80% dari gaji pokok pegawai. Sifatnya magang. Nah, artinya bila tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS, maka hak sebagai PNS akan gagal ya. Syaratnya apa? Kemarin lulus Lasar CPNS, ya, sehat jasmani dan rohani. Ya, kalau lulus Lasar CPNS berarti semua variabel-variabel ini terwakili di sini ya. Oke, insentif ya. Insentif ini biasanya di perusahaan-perusahaan profit ya, yang tujuannya adalah mendapatkan laba ya. Di BPS tidak ada insentif ya, seperti bonus ya, bonus dari laba perusahaan. Kemudian kita punya saham terhadap perusahaan, kita dapat insentif dari laba perusahaan, itu juga bisa terjadi ya. Jadi kalau insentif itu tidak ada di lingkungan institusi pemerintah. Oke, Bapak saya itu ya materi kita, nanti bisa kalian baca. Kalau ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ya. Silakan, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Ya, oke. Ini kompensasi merupakan sesuatu yang cukup penting ya, karena itu tujuan manusia bekerja salah satunya adalah mendapatkan kompensasi. Kalau kalian masih ada pertanyaan, ya, silakan nanti dicatat ya, kemudian ditanyakan lagi pada pertemuan berikutnya, tidak apa-apa ya. Kalau sekarang belum sempat baca-baca materi. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk saat ini, ya, Bapak cukupkan saja ya. Semoga bermanfaat yang sudah kita bahas tadi ya, dan lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa resumenya nanti segera di-upload ya di Google Classroom.